Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dewan juri yang terhormat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur. Semuanya tidak terlepas dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Yang terbukti pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, maka dari itu marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan khotimul anbiya, penyempurna ajaran Islam rahmatan lil alamin. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, di dalam kesempatan dan momentum yang baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa kita. Untuk itu, kita harus bisa bersifat atau berakhlak baik terhadap tubuh kita. Selain itu, sesuatu yang dapat membahayakan diri kita itu bisa bersifat psikis. Misalkan iri, dengki, munafik, dan lain sebagainya. Hal itu semua dapat membahayakan jiwa kita. Semua itu merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Hati yang berpenyakit seperti itu akan sulit sekali menerima kebenaran. Karena hati tidak hanya menjadi tempat kebenaran dan iman, tetapi hati juga bisa berubah menjadi tempat kejahatan dan kekufuran. Lantas bagaimana cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri? Pemirsa rahimakumullah, yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, sabar. Sabar ketika melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar ketika ditimpa musibah. Yang kedua, syukur. Sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa terhitung banyaknya dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, tawadu atau rendah hati. Selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, baik orang tua, muda, kaya, atau miskin. Yang keempat, syidik,
yang artinya benar atau jujur. Seorang muslim harus dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir dan batin, yaitu benar hatinya, benar perkataannya, dan benar perbuatannya. Yang kelima, amanah, artinya dapat dipercaya. Sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Berikutnya yang keenam, istiqomah, yaitu sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Yang ketujuh, ifah, nilai dan wibawa seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula juga oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Dan yang terakhir adalah pemaaf. Sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Islam mengajarkan kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini tadi bisa diambil kesimpulan bahwa akhlak terhadap diri sendiri sangatlah penting. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa kita. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam memelihara akhlak terhadap diri kita sendiri, yaitu dengan sabar, syukur, tawadu, syidik, amanah, istiqomah, ifah, dan pemaaf. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang sinungga bagya, kula nglegono kathah kalepatan kirang wijang wijiling pangucap, kirang runtut rakiting wasa, kirang baut ing sastra saha agale rembag kalanturing wicara. Kula tansah nyadong pangaksama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.